Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Saskia Kumalasari dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Gratifikasi dalam Birokrasi, Identifikasi Penyebab dan Strategi Pencegahannya. Penelitian ini saya buat untuk memahami bagaimana praktik gratifikasi masih menjadi hambatan dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Sebagai latar belakang, saya menemukan bahwa praktik gratifikasi masih menjadi permasalahan serius dalam birokrasi Indonesia. Meskipun reformasi birokrasi telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade, perubahan moral aparatur ternyata belum berjalan seiring dengan perbaikan sistem. Menurut Marliana dan Marini, banyaknya kasus gratifikasi yang masih ditangani oleh KPK menandakan bahwa perubahan sistem belum diikuti oleh perubahan moral aparatur negara. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan struktural tanpa pembenahan etika tidak cukup untuk menekan praktik gratifikasi. Selain itu, Marbella dalam Vianis dan Kuntandi menyebutkan bahwa gratifikasi berkaitan erat dengan lemahnya penerapan prinsip etika administrasi publik. Dengan kata lain, kurangnya kesadaran moral menjadi faktor utama yang membuat aparatur publik masih mudah tergoda untuk menerima pemberian. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penyebab, dampak, serta strategi pencegahan gratifikasi agar birokrasi Indonesia dapat menjadi lembaga yang bersih dan transparan. Pertama-tama, mari kita bahas penyebab utama terjadinya gratifikasi. Salah satu faktor yang dominan adalah penyalahgunaan wewenang dan lemahnya moralitas aparatur. Menurut Salam, gratifikasi muncul ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan yang dimilikinya bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini berarti bahwa akar dari gratifikasi merupakan penyimpangan moral dan etika jabatan. Kesimpulannya, ketika jabatan tidak lagi dianggap sebagai amanah, maka peluang penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar. Selanjutnya, budaya sosial masyarakat juga turut memperkuat praktik ini. Lestari menjelaskan bahwa pemberian hadiah kepada pejabat sering dianggap sebagai bentuk penghormatan atau rasa terima kasih. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa tindakan semacam itu bisa memunculkan konflik kepentingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi budaya yang salah telah membuat batas antara sopan santun dan gratifikasi menjadi kabur. Selain budaya, etika dan moralitas aparatur juga menjadi faktor penentu. Kosaman et al. Menegaskan bahwa pegawai negeri yang tidak berpedoman pada etika pelayanan publik cenderung menyalahgunakan jabatannya. Pendapat ini menegaskan bahwa pembinaan etika bukan hanya pelengkap, tapi juga fondasi dari integritas birokrasi. Sementara itu, Kurniasih menambahkan bahwa lemahnya etika publik menghambat terciptanya good governance, karena integritas pegawai menjadi mudah goyah. Kesimpulannya, peningkatan kesadaran moral dan penanaman etika publik harus dijadikan prioritas dalam reformasi birokrasi. Faktor berikutnya adalah rendahnya profesionalisme dan disiplin kerja. Vianis dan Kuntandi menemukan bahwa semakin rendah profesionalisme, maka semakin tinggi potensi penyimpangan seperti gratifikasi. Pendapat ini memperlihatkan bahwa profesionalisme tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral. Temuan ini juga sejalan dengan Ruyadi et al. Yang menyebutkan bahwa birokrat yang tidak profesional sering menjadikan pelayanan publik sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya integritas individu bisa memperlemah kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Faktor lainnya adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Marliana dan Marini menegaskan bahwa selama 1 dekade reformasi birokrasi, kasus gratifikasi tetap tinggi karena lemahnya pelaporan dan pengawasan. Sementara Awal et al. Menambahkan bahwa penegakan hukum yang tidak tegas membuat pelaku tidak merasa jera. Dari kedua pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang lemah menjadi ruang subur bagi tumbuhnya budaya gratifikasi. Terakhir, faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga berpengaruh besar. Susanto dan Fernando menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan budaya pemberian hadiah mendorong munculnya gratifikasi. Artinya, gratifikasi merupakan masalah moral serta masalah sosial masyarakat yang belum memahami batas etika dalam interaksi dengan birokrasi. Setelah memahami penyebabnya, kini kita beralih ke dampak yang ditimbulkan oleh gratifikasi. Dampak ini dirasakan di tingkat individu serta sistematika dalam birokrasi. Menurut Salam, gratifikasi menyebabkan pejabat publik kehilangan objektivitas karena lebih mementingkan kepentingan pribadi. Hal ini berarti nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab mulai terkikis. Kesimpulannya,
gratifikasi secara perlahan menghancurkan integritas sebagai pilar utama pelayanan publik. Lestari menyatakan bahwa kebiasaan memberi hadiah menciptakan pelayanan diskriminatif dan tidak adil. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memberi imbalan seringkali dirugikan karena pelayanan menjadi lambat. Ini menunjukkan bahwa gratifikasi telah merusak prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik. Lebih lanjut, Vianis dan Kuntadi menjelaskan bahwa rendahnya profesionalisme berbanding lurus dengan meningkatnya perilaku menyimpang. Artinya, gratifikasi mengakibatkan penurunan moral serta penurunan efisiensi dalam birokrasi. Ruyadi et al. Menambahkan bahwa perilaku birokrat yang tidak profesional menjadikan pelayanan publik sebagai ladang keuntungan pribadi. Kesimpulannya, gratifikasi mengubah pelayanan dari pengabdian menjadi transaksi. Selain itu, Mayanti et al. Mengungkapkan bahwa gratifikasi dapat berkembang menjadi praktik jual-beli jabatan. Akibatnya, sistem meritokrasi rusak dan posisi strategis tidak lagi diberikan berdasarkan kompetensi. Dengan kata lain, gratifikasi menghancurkan struktur karir dan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi. Dalam konteks hukum, Marliana dan Marini menyoroti lemahnya penegakan hukum yang membuat perilaku tidak takut akan sanksi. Hal ini diperkuat oleh Awal et al. Yang menyebut bahwa ketidaktegasan hukum memperkuat budaya impunitas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tanpa penegakan hukum yang konsisten, upaya pemberantasan gratifikasi tidak akan efektif. Akhirnya, Susanto dan Fernando menunjukkan bahwa masyarakat yang menganggap pemberian hadiah sebagai hal wajar justru memperkuat praktik ini. Maka, edukasi publik menjadi kunci agar masyarakat memahami bahwa pelayanan publik adalah hak, bukan jasa yang perlu dibayar. Untuk menekan praktik gratifikasi, diperlukan strategi yang menyentuh akar permasalahan, yakni moral, sistem, dan budaya. Kurniasih menyatakan bahwa pembinaan moral dan etika publik adalah dasar good governance. Kesimpulannya, pembentukan kesadaran etika harus dimulai dari pendidikan dan pembiasaan nilai integritas sejak dini. Selanjutnya, Kosaman et al. Menegaskan bahwa etika pegawai harus dijadikan acuan agar tidak tergoda oleh penyalahgunaan jabatan. Hal ini berarti pelatihan integritas harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari budaya kerja. Selain aspek moral, pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperkuat. Menurut Marliana dan Marini, penerapan whistleblowing system merupakan langkah strategis untuk mempermudah pelaporan gratifikasi. Pendapat ini diperkuat oleh Awal et al. Yang menilai penegakan hukum tegas dapat menciptakan efek jera. Artinya, sistem pelaporan dan sanksi harus berjalan berdampingan agar efektif. Vianis dan Kuntadi menambahkan bahwa profesionalisme dan kesejahteraan aparatur harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi penyimpangan. Kesimpulannya, aparatur yang sejahtera dan kompeten akan lebih tahan terhadap godaan gratifikasi. Satria mengusulkan reformasi birokrasi berbasis digital atau e-government untuk mengurangi kontak langsung antara pegawai dan masyarakat. Hal ini sangat penting karena digitalisasi meningkatkan transparansi dan menutup celah korupsi. Selanjutnya, Susanto dan Fernando menegaskan bahwa edukasi publik sangat penting agar masyarakat berhenti menganggap pemberian hadiah sebagai hal wajar. Selain itu, Pradana dan Padmisari menambahkan bahwa kolaborasi antar lembaga dan masyarakat sipil perlu diperkuat agar pencegahan berjalan konsisten di semua level pemerintahan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik gratifikasi dalam birokrasi di Indonesia merupakan masalah multidimensional yang melibatkan aspek moral, budaya, dan sistem kelembagaan. Gratifikasi muncul karena lemahnya etika aparatur, budaya birokrasi yang permisif terhadap pemberian hadiah, rendahnya profesionalisme, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Dampaknya sangat serius, yaitu penurunan integritas aparatur dan rusaknya kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menanggulangi hal tersebut, strategi yang efektif meliputi pembinaan etika dan moral aparatur, penguatan sistem pengawasan, digitalisasi layanan publik, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan birokrasi. Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten, diharapkan birokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi lembaga yang bersih, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil, serta bebas dari praktik gratifikasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.